Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, sekarang saya berada di kota Tegal, yang mana kota Tegal terkenal dengan sebutan kota bahari. Dan kota Tegal memiliki kekhasan karena di masing-masing desa, di masing-masing tempat, di situ ada waliwo, yaitu orang-orang yang menyebarkan agama Islam. Oleh sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada, Anda akan saya ajak untuk mendatangi desa-desa dan tempat dari para wali. Ini ada kereta api yang sedang lewat. Pemirsa dimanapun Anda berada, Anda akan saya ajak untuk menelusuri, yaitu jejak para wali, yaitu seorang waliullah yang berada di desa Pagianten, yang mana saya kemarin sudah melakukan wawancara dengan salah seorang guru kuncinya. Oleh sebab itu, sekarang kita masuk ke dalam untuk mengetahui dari sisi ke sisi, yaitu waliullah yang berada di desa Pagianten, yaitu Mbah Suro Pono Lawean. Ikuti jejak penelusuran saya. Dari kota Tegal menuju ke sebuah lokasi, yaitu yang disebut dengan Mbah Suro, yang letaknya di Selawi ya? Ya, desa Pagianten. Di desa Pagianten. Oke, ini saya menuju ke tempat sana, nanti kita sambung lagi ya. Oke. Ini kita posisinya sudah di mana? Ini kita sudah masuk gerbang desa Pagianten. Sebentar lagi akan menuju ke makam. Oh gitu. Berapa menit lagi? Antara 5 menit lagi kita menuju makam. Oke. Karena akses jalannya susah, Iya. jadi kita pelan-pelan. Iya. Oke. Nanti kan sampai ketemu di lokasi. Nah, sekarang ini kita sudah ada di gerbang desa Manunggal, desa Pagianten, kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, gitu ya? Iya. Ini masuk ke sana ya? Iya. Nah, oke, ayo kita lanjut ke sana. Ini hampir sampai ini. Nah, ini jalannya berliku-liku ya? Iya. Ini masuk ke termasuk jalan-jalan desa kecil ini. Berarti ini arahnya menuju ke barat laut ya? Ini utara. Nih, berarti ke barat laut, berarti Ya. utara barat ya? Utara barat. Jadi arahnya adalah ke barat daya, ada barat laut, desa Pagianten. Ya. Ini kalau malam buat Kliwon ramai. Ini masjid tertua di sini ini. Nah, ini merupakan salah satu masjid peninggalan dari para tokoh, yaitu Mbah Suro yang ada di desa Pagianten. Ini saya syuting sambil berjalan. Ini kita sudah mendekati ke lokasinya. Nah, ini
Ya, Said Abdul Rahim. Anak musola. Dan mulai dari sini. Ya. Jadi ini gapura ini. Gapura. Istilah pintu halaman lah, gerbang. Ya, halaman. Itu yang bikin Sayyid Syarif Abdul Rahim. Beliau ketika datang belum ada ini, hanya bangunan kedua, Oh gitu. pagar kedua, dan beliau menunggu di musola dengan beberapa santri. Sampai akhirnya ketemu dengan Said Abdurrahman, baru beliau langsung ini tempat duduk dibikin musola. Oh gitu. Setelah bikin musola, terus beliau selesai langsung disuruh bikin pagar baca Oh. sendiri. Santri suruh bikin bilik di dalam. Oh, gitu. Dan musolanya ya hanya tiang ini, tiang 4 ini ya. Yang empat ini Dan tidak ada tembok. tidak ada tembok. Tidak ada tembok. Dan penting ya hanya kayak gini. Mungkin kalau orang lihat ya seperti bukan musola, kayak gubuk biasa. Gubuk Nah, biasa. Dan ini ya dulu memang masih seperti ini. Ini renovasi Haji Ismail. Lebaran karena setelah waktu itu banyak tamu berziarah untuk menghindari fitnah, dan yang lain untuk berziarah laki-laki sebelah timur, perempuan sebelah sini. Oh, Gitu. Jadi dulu nginepnya memang dipisah. Jadi bangunan dari Said Syarif Abdurrahman dari sini dari sini. sampai di atas. Dan ini dari sana. Sampai selesai. Jadi kalau yang ini gapura dalam, Iya, pintu utama masuk pintu utama masuk bangunan dari Madura. Jadi tadi sana gapura bagian luar itu adalah untuk memagari musola. Iya. Dengan Kalau ini adalah bangunan gapura utama dari Said Abdurrahman. gapura utama bangunan dari Syekh Abdurrahman. Mari. Dan ini dulu bilik dari santri beliau. Ini bilik dari Bilik santri. santri beliau itu juga dulu bilik-bilik santri sebelah sini. Jadi hanya ada 4 ruang. Satu untuk bilik sana, ini sebelah sama sebelah barat tembok itu ada yang menempati hanya kalau nggak salah dengar 2 atau 3 orang yang tinggal di sebelah barat tembok. Itu pun santri senior beliau. Santri sini. Ya, salah satu kalau nggak salah itu ada yang Ini- bernama ini tanaman apa ini? ini jambu, Pak. Jambu? Air. Oh, jambu air. Tapi emang jambu air ini nggak tahu, mayoritas tengahnya itu berlubang. Berlubang. Sampai ini yang satu roboh kan karena nggak ada tengahnya. Besar sekali. Tapi kan kayunya nggak ada istilahnya. Ini dulu mungkin satu ya? Atau beberapa? Apanya? Pohonnya. Ini kalau pohon ini yang depan pohon satu. Iya. Jadi kan dulu emang 2 pohon. 2 pohon. Nah, kita cuma emang agak nempel satu ke sini, satu ke utara, roboh. Akhirnya daripada merusak pagar bata, lebih baik kita tebang. Oh gitu. Nah, Jadi ini juga jambu air enggak ya? iya, ini jambu air. Jambu air. Sama ini jambu air. Ini, jadi yang sebelah sana itu ada bilik juga. Ini Salah satu santri yang tinggal di sana itu karena beliau punya keistimewaan dengan akrab, gampang akrab, Iya. bisa menaklukkan, akhirnya dikasih nama Syekh Maulana Luksewu Banyak Sepati. oh gitu. Lo sewu banyak sepati. Karena untuk menyamarkan beliau untuk orang yang punya etikat yang kurang baik, juga istilahnya yang pengen, ada yang mengatakan pengen kaya tapi dengan cara singkat. Singkat. Itu biasanya melihat beliau dari pinggang ke atas itu seperti nyala api. Oh, gitu. Badannya itu nyala. Bentuk manusia cuma
untuk menyamarkan ya beliau seperti kayak api. Makanya dikatakan Syekh Maulana untuk sewu banyak sekali. Tapi kalau ini dulu bukan untuk bilik, di sini nggak ada bilik. Jadi ini menurut cerita ini keturunan dari Surakarta. Dari Surakarta. Iya. Konon penjajah ini sempat dijadikan benteng dan beliau salah satu pejuang kemerdekaan. Jadi ini adalah makam para pejuang kemerdekaan yang berasal dari Surakarta. Dan waktu itu emang ya zaman kerajaan ya. Hanya beliau ini kan menurut kita itu salah satu panglima perang. Panglima perang. Ya, itu emang yang membikin kertas. Bapaknya yang membikin. Dan ini kalau dulu bata ini itu simbah. Ini bata ini simbah. Karena emang di sini nggak boleh dikicing permanen yang Iya betul. itu, walaupun kadang ada masyarakat yang ngeyel hanya dikicing permanen. Dan kelapa itu ngicing pun ya yang gampang dibongkar, nggak permanen. Ya walaupun itu emang nggak dikasih semen. Dan ini dulu tapi itu ada padasan. Ada padasan. Ini Seperti ini. Setiap pintu ada. ada pintu aja. Ini dulu padasan. Ini tempat gentong buat ambil wudhu kan ini. Iya. Itu masih yang sisa hanya ini istilahnya. Yang waktu itu pun saya gali dan nemu bisa cari puing, akhirnya bisa amankan di sini. Dulu tahun 80-an padasan itu masih ada. Cuma nggak Padasan yang terbuat dari tanah itu Tanah, loh, ya? kayak guci keramik tanah itu peninggalan beliau. Dulu masih komplit tahun 80-an, ya Allah alam, entah saking sukanya sama benda antik, ada yang bawa. Betul. Kayak contoh Simbah Haji Masuri aja itu setiap Jumat Kliwon kan sini rame Pak berziarah. Itu kalau pagi setiap hari Jumat pasti beli patroman. Oh gitu. Kalau pasti hilang. Malam ada, pagi hilang. bisa 5, bisa 4 hilang. Sama Bapak juga dulu sering seperti itu. Lihat gentengnya seperti itu. Jadi ini makam utamanya. Dulu rumah, sekarang jadi makam. Dulu rumah beliau itu nggak tembok seperti ini Pak. Jadi bangunan sama seperti ini, cuma atas jati, bawah hijau. Itu yang dulu yang sirap itu ya? Iya. Bawah itu temboknya dari ketepel. Jadi dulu emang ada bambu meter untuk mengikat ketepel itu. Ketepel dari anyaman daun kelapa lah. Terus di zaman Haji Ismail direnovasi karena mendapat petunjuk suruh renovasi, suruh nyari batu bata, dan kemudian beliau nyari batu bata di sini di pohon pisang ini, dapat jumlahnya sekian. Oh gitu. Dapat sekian, sampai dibikin tembok seperti ini di zaman Haji Ismail tahun 1800-an. Dulu sini juga tanah. Ini tanah. Sama Haji Ismail. Yo kasihan sama berziarah, masa hujan ini pasti baju kotor. Akhirnya digantikan pakai keramik Jawa. Belum masuk. Ini santri dulu beliau lah. Kalau menurut cerita yang ini petilasan Sunan Kalijaga. Kan sini. Ya. Petilasan Sunan Kalijaga. Karena menurut cerita setiap kesini beliau Sunan Kalijaga itu paling senang duduk di situ. Walaupun ada yang mengatakan ada pakaian yang beliau tanam di situ. Dengan Ini santri beliau. santri ya, termasuk ini. Termasuk ini.
Ini pohon apa ya? Pohon kedondong, Pak. Oh, kedondong. Yang Ini jambu ini air. jambu ya? Nah, Jambu air. beda jenis. Kalau ini yang putih, yang itu merah. Merah. Ah. Ini pohon mangga. Mangga. Karena kadang-kadang itu pohon-pohon yang ditanam itu juga tidak sembarangan pohon gitu. Wallahu alam. Bermakna gitu. Wallahu alam. Kalau dulu emang di situ ada pohon aren. Terus dulu di depan sebelah timur rumah itu ada pohon. Kalau saya katakan sih lontar. Lontar. Cuma kalau orang sini bilangnya kerupak. Kerupak. Karena buahnya itu mirip persis dengan lontar, cuma nggak ada buahnya. Oh gitu. Ada yang mengatakan lontar lanang lah. Tuh. Mungkin kalau di daerah wetan namanya gebang. Ya, pohonnya tinggi, Pak. Iya. Oh tinggi. Pohonnya tinggi. Dengan kelapa aja itu lebih tinggi dari kelapa. Gitu ya. Pohonnya persis kayak kelapa. Oh. Kayak persis lontar juga. Daunnya seperti lontar. Seperti Iya. lontar juga. Kayak ya daun lontar itu menurutku. Cuma Saya buahnya Cuma tidak berbuah gitu. cuma nggak ada buahnya. Cuma benar-benar dalamnya hanya serabut-serabut aja. Serabut-serabut. Tapi kalau dulu zaman kecil itu kalau yang matang udah kuning, kita belah, kasih air, becek-becek, nanti kalau udah lama kan agak mengental kayak agar. Oh gitu. Kalau orang sini biasanya yang mentah itu untuk jamu kerbau. Jamu kerbau. Syarif Abdurrahman Sultan Sulaiman ini Sayyid Syarif Abdurrahim dan Sultan Sulaiman jadi Bersaudara. di angka hati. Jadi menurut cerita beliau Syarif Abdurrahman ketika kabundut, beliau Syarif Abdurrahim yang dulu rumah ada bilang akhirnya beliau untuk memuliakan beliau sebagai kakak, sebagai orang tua, sebagai guru, akhirnya rumah seperti bikin tiang padi. Kalau orang sini bilang kayak sakak guru lah ya, Rokok guru. guru ini, dan beliau dimuliakan pada dan ketika beliau meninggal sebelum juga beliau wafat tidak mau dirubah tiangnya atau rumah diperlebar atau dirubah. Beliau mau dimakamkan di luar tiang, tapi minta disesuaikan tapi di luar Di tiang luar rokok guru. karena beliau nggak merasa pantas bersanding dengan beliau. Karena beliau seorang santri, beliau seorang anak, kiranya tidak berani suul adab dengan beliau.
semakin halus lembutnya beliau, semakin memuliakan beliau, makanya beliau meminta dua. Sedangkan yang tempat batu yang rezeki itu akan jiwa saya. Kalau mau bertawasul Adatnya biasanya duduk. Nggih, sak nyaman jenengan. Ini apa Pak? Itu air bocor, Pak. Nggih. Dari kalau orang sini bilang kenalnya Mbah Wali Sakti, tapi lebih itu dari Sunan ini dulu santri Sunan Gunung Jati juga. Itu beliau namanya Syekh Maulana Kanuragan Wicaksana. Syekh Maulana Kanuragan Wicaksana atau Mbah Wali Sakti. Mbah Wali Sakti. Beliau dimakamkan di sini tujuan untuk menutupi batu. Batu pun waktu itu batu masih ada. Jadi diperkirakan batu ini ada batu ini. Jadi kalau lebarnya 110 sampai 90, tebal kira-kira 60 antara dari tanah itu sekitar 60 cm. Kalau tebal wallahu alam, cuma kemungkinan di atas tanah itu antara 50-60 cm. sampai 50-60 cm. Karena tempatnya dalam keadaan kurang kemungkinan untuk ditutupi, maka cukup di sini supaya Sungai. ya. Tuh 23. Pak, karena ini keterangannya saya sudah diantarkan, saya sudah dijelaskan semuanya dalam keadaan yang terang benderang, gamblang, dan saya mengucapkan banyak terima kasih atas segala keterangan dan waktunya mengantarkan saya sehingga saya menjadi paham tentang tempat yang ada di sini. Iya. Sama-sama, Pak. Terima kasih ya. Amin. Jadi